Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak nih 12 perhotelan? Alhamdulillah baik. Baik teman-teman semuanya. Gimana nih liburan setelah lebarannya? Apakah menyenangkan? Oh, menyenangkan sekali ya. Mungkin ada yang mudik ataupun ada yang mungkin jalan-jalan keluar kota ataupun yang berkumpul sama keluarganya ya, mungkin yang tidak mudik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin Bapak mohon izin untuk mengabsen kalian ya. Oke. Ahmad Fauji hadir. Alhamdulillah. Gimana nih Fauji, kemarin kamu mudiknya? Oh, happy sekali ya. Mudik kemana kalau boleh tahu Fauji? Ke Jawa Timur, Banyuwangi. Wow, itu jauh banget kan ya. Berarti kamu mau ke ini, bisa nyebrang ke Bali juga kan ya, ke arah Bali itu. Ya, udah pernah ke Bali? Oh, belum. Mungkin nanti kapan-kapan ya ke sana ya. Terus gimana kabar kamu hari ini? Menyenangkan nggak? Kenapa lagi kurang happy nih? Apakah diputusin ceweknya? Oh, enggak. Oke. Kenapa kalau boleh tahu? Kamu semalam ke ini tidurnya terlalu malam. Jadi tadi pagi bangunnya kesiangan. Oke. Gak apa-apa ya, lain kali nanti tidurnya lebih jangan terlalu malam. Terus nanti kamu masang alarm ataupun kamu bilang sama orang tua kamu untuk minta dibangunkan jam segininya biar kamu tidak kesiangan lagi ya. Oke. Baik, selanjutnya ada Dioto. Oke, Dioto hadir. Gimana Dioto, kabar kamu hari ini? Oh, baik. Gimana, semangat nggak hari ini? Semangat, kenapa? Rasanya kau hari ini semangat? Habis ini ya, habis dikasih uang jajan lebih? Oke. Gimana kemarin, mudik atau enggak? Oh, lagi enggak. Oke. Semoga tahun depan bisa mudik ya. Oke. Selanjutnya ada Irwanto. Gimana Irwanto kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Terus ini enggak, kamu kemarin ngapain aja nih libur lebaran? Oh, keliling ya biasanya. Kamu kan Betawi ya? Oh iya. Kemana aja tuh? Ke BSD. Tempat siapa? Oh, saudara dari mama. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mardiana. Oke, Mardiana kok sekarang saya lihat kok lagi nggak bersemangat. Kenapa kalau boleh tahu? Oh, kucing kamu mati. Kenapa? Ini. Oh, jahat sekali ya, ternyata kucing kamu ditabrak. Oke. Turut bersedih ya saya, semoga kamu tetap semangat ya, biar jangan mengganggu pembelajaran kamu pada pagi hari ini. Selanjutnya ada Noval Darisman. Noval, kemarin kenapa tuh nggak masuk sebelum libur lebaran? Tapi kok di sini keterangannya apa, kamu nggak info? Lain kali kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu harus wajib izin dulu bilang ke orang tua, lalu orang tua kamu bilang ke wali kelas ya. Oke, saya masih maklumin yang pertama ya. Kalau ada kendala atau apapun, saya nanti kabarin saya ya. Oke. Nah, selanjutnya ada Rizky Kurniawan. Halo Rizky, gimana Rizky kabarnya? Oh, baik. Terus gimana Rizky kemarin? Mudik nggak? Oh, enggak. Enggak apa-apa ya. Terus kamu kemana aja nih lebaran liburannya? Di rumah saja. Iya, nggak apa-apa ya. Hitung-hitung istirahat gitu kan. Tapi kan bisa ngumpul sama keluarga kan? Oke. Terus selanjutnya ada Ana Carolina.
Wow, kamu lagi ngapain, Nak? Tadi Bapak liatin kayaknya kaca terus, kan udah cantik. Udah ya, yang kaca terus ya, nanti fokus ke Bapak ya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Andi. Andi, kemarin kamu kenapa, Andi? Saya lihat kamu kemarin dijemur. Kenapa? Oh, oke. Kok bisa kamu seperti itu? Oh, oke. Semangat ya. Semoga tidak terulang lagi ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa cerita ke Bapak saja ya. Oke. Baik, itu saja ya yang masuk semua. Alhamdulillah semuanya. Baik, sebelum Bapak mulai, masih ingatkah materi yang sebelumnya, yang sebelum kita libur lebaran? Ya, tentang apa? Giat belajar. Gimana tuh caranya supaya giat belajar yang kemarin Bapak sudah jelaskan? Nah, iya, kita memiliki apa? Semangat yang kuat. Terus apa lagi? Apalagi ayo? Ya, mau untuk bertanya atau belajar kritis. Oke, baik. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bullying. Nah, kita adalah apa? Stop untuk bullying. Nah, saat ini dapat dipahami tentang bullying, bahaya perilaku, terus ada serta berani melawan tindakan bullying. Nah, ada yang tahu nggak sih bullying itu apa? Apa bullying itu? Ada yang tahu? Contohnya tuh apa aja sih biasanya kalau bullying tuh? Ya bener, dia tuh kayak misalkan ngata-ngatain orang, ataupun apa lagi? Mukul, apalagi usil, misalkan nendang-nendang, itu nggak boleh, itu sama saja perundungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bullying. Jadi, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah dari dirinya. Nah, mendefiniasikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun mental. Nah, mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus terhadap beberapa jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja sih nih jenis-jenis bullying? Ada yang tahu? Yang pertama adalah bullying secara verbal. Apa tuh kalau secara verbal? Contohnya? Ya, betul. Yang kedua ada bullying secara fisik. Fisik itu apa caranya? Contohnya? Mukul, nonjok. Nah, itu secara fisik. Kalau tadi kan verbal itu secara omongan. Kalau yang sekarang kita kenal adalah body shaming. Nah, yang ketiga yaitu adalah bullying secara relasional atau sosial. Contohnya apa? Kayak status orang tuanya. Lu mah anak
pengemis, lu anak, dan itu tidak boleh ya. Nah, yang keempat adalah bullying elektronik. Contohnya apa? Nih, kalau zaman sekarang kan ada kayak bikin SW nih ya. Contohnya dia bikin SW foto kita, lalu ditulis caption, jelek banget nih orang, atau ya tidurnya mangap. Nah, ya kita tanpa sadari misalkan kita tidur nih di kelas, ya kan? Terus kita dipoto lagi mangap misalkan. Lalu dia dimasukin ke sosmed. Ditulis lah misalkan, ya Rizky tidurnya mangap ya gitu misalkan. Itu tidak boleh. Gitu. Itu sih untuk jenis bullying. Dan juga ada sebab dan dampak negatif bullying. Yang pertama itu ada apa? Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Nah, biasanya apa nih, dari kakak kelas kalian. Contoh misalkan, si ini nih dia punya julukan misalnya kan, kalau anak-anak sekarang kan banyak julukan, misalkan dia si cemong lah, dia si dekil lah, dia si inian lah, si kuntet misalkan. Itu kan turun temurun tuh. Mungkin kakak kelas nih, ya adik kelasnya kuntet loh, tet panggilan kuntet. Nah itu tuh turun jadinya, dia ngikut tuh terus tuh. Sampai nanti misalkan yang dibully kelas 10, yang dibully kelas 10, yang ngebully kelas 12, kelas 11 pun ngikutin dari yang kakak kelas. Dan kasihan sekali nih si anaknya gitu loh. Nah, yang kedua yaitu ada keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Contohnya apa nih? Misalkan saya korban bullying nih, saya udah kelas 12. Gue mau lah untuk nyiksa nih anak gitu loh. Anak kelas 10 nih, dulu juga gue digituin. Jadi kalau emang mau sekolah di sini, gue harus dibully nih, harus ngebully orang nih. Gue mantan bullying, gue nggak terima nih. Larilah ke adik kelasnya, dibully, dikata-katain, kelihatan yang mukanya agak lemah atau gimana. Lemot lu ya, jelek ya lu. Itu nggak boleh kayak gitu. Walaupun misalkan dengan kata-kata kasar, itu juga nggak boleh kalian lakukan. Itulah. Bahkan kalau kalian sebagai pelajar yang baik, kalian harus bisa menstop. Tidak ada boleh bullying. Kenapa Rizky? Kayak gitu. Nah itu nggak boleh Rizky. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena itu tidak baik. Satu, itu berdampak kepada nanti diri kamu. Kenapa? Takutnya kamu nanti kalau sekarang tuh difitnah, kamunya nggak ngatain, ternyata kamu ada di situ, kamu bakalan kena. Jadi kamu tidak boleh nih, misalkan kamu ada yang bullying atau misalkan teman kamu suka ngebully, kamu sebisa mungkin untuk memberi nasihat bahwasannya itu tidak boleh dilakukan gitu, karena itu bisa merugikan. Karena takutnya nanti kamu juga jadi terbawa kayak gitu ya. Tidak boleh diperulangin lagi ya. Baik. Nah, yang ketiga itu ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior. Itu tuh pengen loh. Gua di sini nih. Pokoknya gua harus jadi ketua gengnya. Orang-orang pokoknya harus tunduk ke gue. Misalkan kayak gitu kan, kalau bahasa anak-anak sekarang, maaf ya kalau saya menggunakan kata gue gitu lah, karena ini kayak gambaran kalian. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh kayak gitu. Orang-orang harus tunduk sama dia. Kalau orang yang nggak nurut harus dipukulin lah ini. Itu nggak boleh, karena itu sangat merugikan diri kita. Tuh, jadi tidak boleh ya kalau kayak gitu. Nah, yang kelima adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Karena dia mau puas nih. Iya, gue keren nih, kepala gengnya. Pokoknya kalau gue nggak punya duit, gue tinggal minta aja lah. Misalkan kayak gitu. Itu nggak boleh juga, ya. Tuh. Nah, yang keenam itu adalah dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, geng. Misalkan nih main basis-basisan gitu kan ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan main basis-basisan. Ini saya geng buluk misalkan. Ini geng apa?
geng kribo misalkan gitu loh. Main lah tuh misalkan kalau lagi jalan, geng kribo gembel misalkan, mohon maaf ya, geng ini misalkan anggotanya culun-culun gitu, itu tidak boleh juga, karena itu dari situlah bisa berdampak melebar nih. Melebarnya tuh gimana? Yang awalnya dia tidak dibully, dia jadi terbawa. Contoh ya tadi saya bilang, misalkan kelas 10 PH1 atau 10 PH2 dia misalkan ngebully, nah itu nggak boleh. Misalkan geng 10 PH1, geng 10 PH2, kalau misalkan dia ketemuan ngata-ngatain lah, itu juga nggak boleh, karena itu bisa membuat perpecahan. Nah, kita juga akan di sini, apakah kecepatan? Enggak ya. Kalau misalkan kecepatan bilang saja ya, atau kalau mau ada yang ditanyakan bilang saja. Oke, saya lanjut ya, mohon izin. Di sini ada dampak negatif bullying. Nah, terganggunya fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Dan yang terparahnya lagi yang kita tahu ya, kasus-kasus dalam waktu dekat ini. Maksud saya dalam kasus dekat ini yang kita lihat di TV, yang terakhir itu adalah meninggalnya santri. Itu apa? Karena bullying. Nah, sekarang sangat fatal ya teman-teman semuanya. Sampai ada tuh yang meninggal karena apa? Dibully ataupun diberi perundungan. Contohnya apa tuh? Kayak disiksa, kakinya misalkan diikat di tiang listrik ya, terus ditonjokin sampai berdarah-berdarah, sampai ditendangin. Nah, ini sangat miris nih. Kita di era zaman sekarang masih ada bullying dan perundungan. Bahkan korbannya saja sampai meninggal. Kita kasihan sekali ya sama orang tuanya, sama keluarganya yang ditinggalkan, yang dititipkan untuk menjalankan belajar, tiba-tiba dikabarkan lagi ke orang tuanya bahwasannya si santri ini meninggal karena pembulian, dan awalnya tidak ditutupi, ternyata diselidiki terus sama pihak kepolisian, ternyata pembulian sebab pembunuhannya. Nah, yang kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya, seperti takut, cemas, terus juga gejala tekanan psikis lainnya. Bahkan sampai dia tidak mau sekolah, terus juga bisa juga dia mau maaf gangguan jiwanya, jadi depresi, dia sulit belajar, dia apalagi nggak pede kalau di depan umum. Nah, itu tuh yang sangat membahayakan teman-teman kita, karena setelah yang tadi sudah dijelaskan, ketika dia dibully bahkan bisa dia menambahkan korban. Korbannya apa? Maksudnya dia bisa ngebully ke teman-temannya ataupun ke adik kelasnya. Itu kan yang sangat bahaya. Nah, yang keempat, terganggunya prestasi belajar, seperti nilainya jelek. Kenapa bisa nilainya jelek? Yaitu karena dia selalu dihantui kecemasan. Karena setiap dia masuk kelas dia bakalan kayak nggak fokus, karena dia mikir, wah, kayaknya saya mau bakalan dibully lagi nih. Wah, kayaknya saya bakalan mau dipukulin nih. Aduh, nanti saya pulang sekolah gimana ya, misalkan gitu loh. Wah, nanti kayaknya bakalan ketemu si kakak kelas ini nih, dia bakalan mintain duit, misalkan kayak gitu kan. Karena dia nggak fokus ataupun dia merasa nggak pede, jadi dia merasa banyak pikiran dan dia tidak fokus. Disuruh maju dia nggak mau, ditanya sama gurunya kamu bisa tidak, oh bisa, ternyata dia nggak bisa gitu. Itu kan sangat merugikan banget kan ya. Dan terkadang ketika orang sudah dibully itu dia merasa takut, tidak mau untuk ngomong. Karena apa? Sudah dapat ancaman dari si pembulinya. Nah, tidak konsentrasi belajar. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Pikirannya tuh apa? Tidak fokus. Karena dia tidak merasa tenang ataupun nyaman dan aman. Karena apalagi
yaitu karena bullying. Dan juga dia lupa mengerjakan tugas. Jadi semangat untuk belajarnya dia berkurang. Karena apa? Dia merasa kayak tidak berguna lagi. Hanya bisa dibullying ataupun di bahasanya kalau kita apa? Dijahatin ataupun disiksa gitu kalau anak sekarang. Nah, terus apalagi sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Wow, kenapa nih bisa sampai nggak naik kelas? Satu, dia jadi malas untuk ke sekolah karena takut. Yang kedua, dia nggak mau nih ketemu lagi nih, apa dia takut sama yang ngebulinya. Atau juga dia tidak mau mengerjakan tugas karena apa? Karena nanti bakalan diambil bukunya. Karena ketika orang bullying itu dibully, dia merasa bakalan dihantui rasa ketakutan. Dibayangin bakalan, nanti kalau misalkan saya ngerjain PR, buku saya bakalan diambil nih. Seakan-akan yang ngerjain si yang ngebulinya gitu. Jadi ini sangat fatal ya ketika dari dampak negatif bullying ini sampai tidak bisa naik kelas. Nah, yang selanjutnya adalah mencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah agar tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lainnya yang dapat kita lakukan adalah satu adalah hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nih, kalau saran Bapak, ketika kalian membawa uang lebih, kalian harus wajib dan berhati-hati menjaga si barang tersebut. Contoh kalau misalkan uang, kalian bisa menaruh di kaos kaki ataupun di bawah sepatu kalian, di dalam sepatu kalian. Supaya apa? Supaya ketika misalkan kalian di jalan, kalian dipinta ataupun dipalak, kalian bisa, misalkan kalian digeledah kayak kantongnya atau tasnya, itu tidak bisa tertemu gitu, karena kita nyimpennya harus pintar gitu. Nah, untuk misalkan barang-barang yang mahal, terkadang kan kalau anak-anak sekolah ini kan suka apa aja dibawa nih, misalkan dari rumahnya apa aja lah gitu loh. Misalkan kalau yang perempuan, contohnya tuh kayak Mardiana misalkan sama anak nih, bawa make up, bawa lipstick, ataupun misalkan bawa barang-barang yang mahal, misalkan namanya tuh cerminnya mahal karena banyak manik-maniknya nih gitu, ataupun menggunakan baju yang seksi. Nah, itu kan bakal memancing nih si pembuli ini. Contohnya misalkan kamu nih pahanya item misalkan gitu. Kalau zaman sekarang body shaming, pendek banget, makanya nggak cocok misalkan. Itu kan dibullying. Ataupun misalkan baju aja yang jalan, orangnya nggak ada gitu. Misalkan dia contohnya item, itu nggak boleh ya. Nah, terus apalagi nih misalkan yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Contohnya kayak ke kamar mandi. Sebisa mungkin saat ke kamar mandi minta ditemenin. Karena kenapa? Banyak juga nih terkadang yang suka mengebully itu kan dia suka bolos pelajaran ya. Contohnya kayak dia ngumpet di dalam toilet. Nanti kalian masuklah. Misalkan kalian diambil duitnya lah, naudzubillah jalik, misalkan kalian dilecehkan lah, ataupun kalian diusilin lah. Misalkan kalian lagi di kamar mandi ataupun di toilet, lagi buang air kecil atau buang air besar, divideoin terus disebar. Nah, itu kan yang sangat bahaya. Jadi ketika kita di kamar mandi kita atau di tempat sepi, kita wajib nih untuk membawa teman yang kita percayai gitu. Jadi ataupun
membawa handphone lah misalkan ke kamar mandi ataupun berteriak gitu. Malah pasti membawa handphone itu untuk jaga-jaga ketika kalian di dikunciin. Kan ada yang ngusil ya, sengaja dikunciin. Kalian teriak-teriak ternyata nggak ada yang dengar misalkan. Tapi ketika itu membawa HP ke dalam kamar toilet, itu pun juga harus hati-hati. Kalau bisa mungkin menggunakan taruhnya di dalam kaos dalam kita. Makanya kan kalau anak sekolah itu biasanya itu pakai daleman yang dalamnya itu ada kantongnya. Fungsinya itu untuk apa sih? Itu untuk menaruh misalkan uang, menaruh pulpen, pensil. Terkadang kan banyak nih ya, terkadang diambil ataupun hilang gitu. Itu menjaga ya. Karena kenapa? Supaya kamu ketika misalkan di dalam kamar mandi atau toilet itu bisa menghubungi kayak guru ataupun teman yang kamu dekati. Tapi saran saya yang utama adalah kamu harus mengajak teman supaya tidak sendiri. Terus yang keempat adalah jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Nah, yang tadi saya bilang, pertama jangan mendekati orang yang bullying. Jadi kita pun harus bisa untuk menjaga diri. Contohnya apa misalkan? Kita harus tahu nih, oh iya nih dia suka mangkalnya di sana nih sebelum kantin. Ataupun dia suka mangkalnya nih di toilet atas nih gitu. Jadi kita harus bisa jaga-jaga ya. Ketika itu kalau bisa misalkan di waktu istirahat kan rame tuh, nggak apa-apa kamu lewat situ. Kalau misalkan dia mau dekatin, kalian wajib untuk apa? Minta tolong ataupun lari. Nah, yang kelima yaitu adalah kenali dan perhatikan perilaku bullying. Jadi kita pun juga harus tahu nih bullying itu gimana sih gitu, apa aja sih gitu loh. Yang tadi kita jelaskan ya, ada verbal dan juga ada fisik dan lain-lainnya. Contoh misalkan kita tanpa sadar nih kita juga suka ngebully mungkin, ataupun kita ngatain ya pendek gitu loh, ya gemuk misalkan. Itu kan bisa juga menjadi awal mula seseorang dibully. Mungkin temennya nggak suka, terus dia bawa pasukannya atau bawa, maaf ya kalau sekarang yang geng-gengannya. Gue kemarin habis dikatain tuh sama si Noval, katanya gue ganteng gitu. Canda nih ya. Atau dikatain, gue kemarin dikatain nih katanya terlalu gemuk loh misalkan. Nah dia nggak terima lah. Jadi akhirnya apa? Si Noval dibully dengan geng-gengannya siapa? Ini kan contoh aja nih ya. Ya, si Ana misalkan. Karena si Nopal nih awalnya usil nih, nggak dideketin si ceweknya gitu. Kita tahu si ceweknya gitu ya. Nah, yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Contoh, biasanya kan ada nih yang memprovokasikan. Nah, yang tadi yang saya sudah jelaskan. Kayak misalkan, dia dibully, dia bakal manggil teman-temannya semuanya. Ayo, kita temuin misalkan di kebun kosong sana di ujung gang gitu, dekat sekolah. Dibully lah, apa misalkan ditonjok, ngikut tonjok juga, apa ngikut nendang juga. Karena apa? Itu bakalan merugikan kita semua. Gitu kan? Apakah ada untungnya? Pastinya enggak dong. Ya kan? Justru malah kita nanti bakalan kena poin. Bahkan bisa sampai dikeluarkan dari sekolah. Nah itu sangat miris sekali ya, bisa sampai dikeluarkan dari sekolah. Tuh, gak mau kan, kasihan kan sama orang tua kalian yang sudah capek-capek mencari uang, bisa mensekolahkan kalian di sini supaya apa? Supaya belajar dengan baik, dengan tenang, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Ya kan? Supaya apa? Biar kalian menjadi orang yang sukses dan berguna bagi ya nusa dan agama, nusa dan bangsa dan agama. Nah, dan bisa apa lagi nih? Meraih cita-cita kalian, ya. Jadi kalian pun juga nggak boleh mikir, nggak apa-apa lah yang dibully dia ini bukan saya nih gitu, bukan aku lah misalkan. Tidak boleh, karena itu berdampak lagi pasti ke diri kita.
mau dibawa kemana nih negara ini? Kalau misalkan pemudanya suka ngebully, ya nggak? Karena dari ngebully itu kita jadi nggak apa? Jadi nggak jujur. Nah itu sebabnya. Kita dengan cara-cara yang tidak baik, misalkan kita kerja atau apa, oke, sikut menyikut lah kalau misalkan di dunia pekerjaan misalkan. Ataupun mungkin pelampiasan seorang dibulinya ini dengan cara yang salah. Gue misalkan dibully, akhirnya dia apa? Udahlah, gue mendingan bolos aja misalkan. Oke lah misalkan, oke ini kan itu ya. Mohon maaf ya kalau saya menggunakan kata agak ini mencontohkan seperti kalian ya, tapi tidak boleh ya. Nah, di sini adanya dan mencegah melawan bullying. Di sini untuk mencegahnya nih apa saja sih? Sedangkan untuk melawan pelaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang ke-1 adalah jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Jadi pertama apa nih? Kalau anak-anak zaman sekarang adalah tidak boleh usil. Contohnya apa? Misalkan ngumpetin apa nih? Misalkan handset lah contohnya, ataupun pulpen. Terkadang kan mohon maaf ya, dia suka usil tapi ketika dia sedang diusilkan dia tidak mau. Terus apa lagi? Dia suka usilnya apa lagi nih? Misalkan temennya lagi mau duduk, bangkunya ditarik. Nah, itu bisa menjadikan apa? Permusuhan. Nanti berantem, nanti bisa dia nggak terima, dia laporin ke teman-temannya bahwa untuk membuli kalian. Nah itu nggak boleh ya, karena apa? Bahaya juga kalau misalkan kayak gitu. Misalkan kayak bangku yang tadi saya bilang ditarik, itu kan bisa nanti menyebabkan apa? Kelumpuhan pada apa? Pada kaki kalian ataupun pada diri kalian ya. Nah, di sini juga yang kedua adalah apa? Bersikap tenang saat yang mengganggu. Jadi saran Bapak untuk kalian tidak boleh terpancing. Misalkan kalian diganggu, langsung nih misalkan kalian marah-marah nih. Nggak bisa kayak gitu, langsung lah misalkan nonjok ataupun mereka langsung ngamuk-ngamuk misalkan. Jadi nggak boleh ya. Jadi kalian harus sabar. Kalian lebih baik diem saja dulu. Kalau benar-benar kamu tidak merasa nyaman, kalian wajib untuk lapor ke guru. Misalkan kalian di kelas, ataupun kalian menghindarnya saja. Lebih baik. Jadi kalian tidak boleh untuk ada niatan untuk membalas dendam ataupun langsung terbakar emosi. Nah, yang kedua adalah bersikap tenang saat diganggu. Yang ketiga adalah jangan biarkan emosi terpancing. Tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi jangan bahasanya kayak minyak tanah dikasih api langsung kebakar. Nggak boleh ya. Tetap tahan dulu. Kalau bisa kamu bilang baik-baik ya. Maaf ya, kalau bisa ngomongnya jangan kayak gitu, yang sopan ya gitu. Jadi kalian harus wajib untuk menegur dengan cara yang baik. Nah, terus apa lagi? Yang keempat adalah jika melihat ada teman nih yang menjadi korban, maka tolonglah dan laporkan. Jadi ketika kalian melihat ada teman kalian dibully, kalian wajib untuk menolong dan melaporkan. Ya. Jadi kita nggak boleh nih diam aja. Ketika kita di kelas, teman kalian ada yang dibully terus kalian diam aja nih. Oh iya, biarin aja Pak, emang dia aja anaknya begitu. Anaknya emang pakai baju seksi. Nggak boleh kayak gitu. Kalian juga wajib untuk menegur. Ya, untuk menegur siapa sih bullying. Dan kamu juga harus bisa untuk menasehati teman kamu, bilangin pelan-pelan, kamu nggak boleh ya, lain kali tidak boleh menggunakan baju ini, ataupun kalian melaporkan kepada guru BK ataupun ke wali kelas. Nah, yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang
mereka lakukan? Laporkan kepada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Nah, teman-teman, zaman sekarang ini banyak banget yang viral-viral ya. Tentang apa sih? Tentang bullying. Tapi saran Bapak, ketika ada bullying itu jangan diviralkan karena kasihan si korbannya ini. Saran Bapak, laporkan saja kepada guru, orang tua, ataupun pihak sekolah. Tapi kalau misalkan terjadinya di sekolah, alangkah baiknya laporan dulu kepada gurunya. Tapi sebisa mungkin itu disimpan karena kasihan sekali nih korbannya. Contoh, mohon maaf, misalkan ada kan nih yang cara bullyingnya tuh celananya didodorin, divideoin lah, dikirim lah misalkan ke grup-grup. Itu nggak boleh, itu sama aja termasuk bullying juga. Bukannya kita malah membantu, tapi kita malah membulinya tuh. Dan saat ini kita juga wajib untuk berani melapor apabila tadi yang saya Bapak jelaskan, kalau misalkan kita dibully misalkan di toilet ataupun di tempat sepi ataupun di mana, kita wajib untuk teriak dan kita mencari pertolongan. Makanya nih teman-teman, mungkin dari tingkat anak TK, SD, SMP sampai SMK atau SMA, mereka tuh diajarin untuk apa sih? Belajar bela diri. Supaya apa? Supaya dia bisa melawan. Jadi anak-anak zaman sekarang ini harus dibekali banget nih yang namanya bela diri. Contohnya apa aja sih kalau bela diri? Apa aja? Irwanto. Apa aja? Ya betul, silat, taekwondo. Biasanya juga kalau di sekolah-sekolah itu ada namanya PSHT. Nah, ini sangat penting, bukan hanya untuk kita aja nih ya, bahkan anak SD aja, anak TK kan sudah dilatih gitu. Jadi ketika kita melihat ataupun melihat, terkadang bukan hanya teman yang kita kenal, tapi yang kita nggak kenal pun sebenarnya bisa mungkin kita harus bisa membantu. Contoh, kita misalkan udah SMK, kita melihat nih ada anak SD lagi dibully, kita wajib untuk apa? Untuk bilangin ke orang tuanya, ataupun kita deketin, ataupun kita memberikan penasehat. Gak boleh ya kamu kayak gitu, ataupun kita lapor kepada gurunya gitu. Ataupun kita harus tahu nih dia orang mana, kita tanya emang adanya orang mana, atau misalkan tinggal di mana, supaya kita bisa bilangin. Jadi kita nggak boleh diem aja, karena korban bullying ini nantinya malah makin banyak gitu kan. Yang awalnya nggak ngebully, terus dia dibully, terus dia malah mau balas dendam ke orang lain gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi ketika kita melihat bullying, kita wajib untuk melapor kepada siapa aja, kepada guru, pihak sekolah. Bahkan kalau emang udah terlalu parah, kita kepada pihak berwajib itu ya. Baik, itu saja yang Bapak bisa sampaikan karena nih waktunya juga sedikit lagi udah mau habis ya, udah bel. Nah, apakah ada yang mau pertanyakan? Nih masih ada sekitar 10 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh baik, apa tuh? Siapa tadi? Ya, kenapa? Fauji. Terus gimana Fauji? Oh iya, Fauji. Jadi tuh nggak boleh juga sih Fauji ya kalau kayak gitu. Itu kan sangat kasihan sekali ya kalau misalkan dia harus dibully kayak gitu ya. Misalkan dia baru mau berangkat sekolah, duitnya udah diambil karena kan dia perlu buat ongkos ataupun perlu dia buat makan di sekolah. Jadi nggak boleh. Misalkan Fauji ngeliat kayak gitu, Fauji harus bisa membantu dan tidak boleh ya untuk diam saja. Jadi Fauji wajib untuk membantunya. Yang pertama yaitu tadi Bapak sudah bilang, untuk mencatatnya, tempat kejadian, ataupun kalau misalkan Fauji megang HP, direkam aja, nanti tanya anaknya sekolahnya di mana, tempat itu di mana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Irwanto, iya, emang itu berdampaknya bakalan besar banget untuk kehidupannya ya. Apalagi misalkan yang dari TK atau anak SMK ataupun anak SMP. Nah, ketika dia dibully itu, memori yang dia dapat itu tuh nggak bakalan hilang. Apalagi misalkan dia sakit hati.
dia bakalan teringat terus nih kejadian itu sampai kapanpun. Dan dia berdampaknya bukan saat ini saja, tapi ketika dia nanti dia menikah ataupun dia kerja, dia punya anak, itu dia berdampak. Jadi dia bisa untuk berkembang secara baik gitu loh. Bakalan terganggu karena dia sudah dijelaskan ya, mentalnya, pola pemikirannya, perilakunya itu udah jadi bahan dia untuk menjadi tidak baik gitu. Ada lagi nih mau dipertanyakan? Oh, sudah ada ya? Cukup? Baik, jadi kesimpulannya kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Kita tidak boleh untuk membuli. Dan bullying itu sangatlah berdampak bukan hanya untuk sekarang saja, tapi bisa sampai kapanpun, sampai kita dewasa nanti. Kita pun juga wajib untuk menolong dan kita bisa mencegah diri kita supaya kita tidak termasuk dari yang ngebully ataupun yang dibully. Jadi kita wajib untuk berpikiran yang maju supaya apa? Supaya kita terhindar dari pembulian dan perundungan. Jadi apapun yang dilakukan, kalau misalkan itu tidak baik, kita wajib untuk melapor kepada guru dan orang tua kita. Jadi kita tidak boleh nih merasa terkucilkan atau merasa dirugikan ya, karena hakikatnya semuanya adalah sama-sama makhluk hidup. Jadi kita harus tetap semangat belajarnya ya. Jadi tidak boleh nih ada yang merasa kayak nggak semangat karena suka dibully ya. Jadi kita semuanya keluarga di sini saling membantu, saling mendukung, mengasih semangat ya. Semoga anak-anak 12 PH ini menjadi anak-anak yang sukses, terus bisa membanggakan orang tuanya, serta cita-citanya semuanya terkabul. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan atau ada yang mau curhat, bisa aja nih nanti ketemu Bapak di ruang BK ya. Kita bicara, kita curhat-curhat nih ya. Jadi ketika kita punya masalah atau ada orang yang menyakiti kita, jangan pernah untuk merasa sendiri. Ya, itu saja yang Bapak saya sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, dadah semuanya ya. Bapak mohon izin pamit.